Kita siapkan hati kita untuk masuki doa kita pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersaat teduh. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Kita masuk dalam doa. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pagi hari ini, kami mau datang mencari wajah-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mau menunaikan beberapa pokok doa. Tuhan, tolong hamba-Mu yang memimpin dan membawakan renungan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita udah sampai di hari ke-18. Tema kita hari ini adalah menjalani kehidupan bersama. Nah, kita sudah membahas bahwa bagian ini adalah tentang tujuan kedua yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan kita, yaitu kita dibentuk atau kita dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Nah, saya juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman kepada Kristus sewaktu kita percaya kepada Yesus. Pintu masuk atau tanda kita masuk ke dalam keluarga Allah itu adalah ketika kita memberi diri kita dibaptis. Yonatan kemudian menjelaskan bahwa di dalam keluarga Allah kita harus saling mengasihi karena itu adalah hal yang paling penting. Nah, Pak Tik kemarin menjelaskan bahwa kita dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus melalui persekutuan lokal, yaitu melalui gereja lokal tempat kita berada dan beribadah. Hari ini saya akan membahas bagaimana kita menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu, kita menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga Allah itu dalam sebuah persekutuan. Kita tentunya sering mendengar kata persekutuan, bukan? Kita mengikuti persekutuan majelis, persekutuan wanita, persekutuan lansia, persekutuan pemuda remaja. Nah, apa sebenarnya persekutuan itu? Sayangnya pada masa kini, kata persekutuan itu telah kehilangan sebagian besar makna alkitabiahnya. Mengapa saya katakan demikian? Jujur, kalau kita berkata, ayo kita bersekutu, sebagian berpikir bahwa bersekutu itu adalah percakapan santai, ya, bersosialisasi, bersenang-senang gitu. Terus mungkin ada, kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, di mana kamu bersekutu? Dalam pikiran kita langsung berpikir, oh di mana kita beribadah gitu ya. Nah, terus kalau ada yang berkata, jangan pulang ya, nanti kita ada persekutuan selepas ibadah. Oh, kita langsung menangkap dalam pikiran kita, oh habis ibadah itu ada makan-makan gitu ya, ada snack time gitu. Nah, apakah persekutuan itu maknanya seperti itu, Bapak Ibu? Apakah persekutuan itu artinya ngobrol atau bersosialisasi, bersenang-senang? Apakah persekutuan itu sekedar beribadah? Apakah persekutuan itu sekedar makan-makan atau bersenang-senang gitu ya? Sebenarnya persekutuan itu artinya itu mengalami kehidupan bersama. Mengalami kehidupan bersama itu artinya ya mengasihi, di dalamnya termasuk ya mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri, berbagi dengan jujur gitu. Melayani secara praktis, berkorban dalam memberi, menghibur, dan semua perintah saling-saling lainnya gitu yang ada di dalam perjanjian baru gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai persekutuan. Yang pertama, Bapak Ibu,
kita harus bisa membedakan antara persekutuan dan penyembahan, ya. Beda antara persekutuan dengan penyembahan. Mengapa saya katakan demikian? Kita dapat menyembah dengan kelompok orang banyak, tetapi kita tidak dapat bersekutu dengan mereka dalam kelompok orang banyak. Saya ulangi ya, kita dapat menyembah dalam kelompok orang banyak, orang besar itu jumlahnya, tetapi kita tidak dapat bersekutu dengan orang banyak gitu ya, dalam satu gerombolan orang banyak gitu. Kalau terlalu banyak orang di dalam sebuah kelompok, maka yang pasti terjadi akan ada beberapa orang yang berhenti berpartisipasi dan sebagian lagi akan mendominasi kelompok tersebut. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Yesus itu selalu melayani dalam konteks satu kelompok kecil murid. Yesus sebenarnya bisa memilih lebih banyak orang, tapi dia tahu bahwa 12 orang itu adalah ukuran yang pas untuk sebuah kelompok kecil. Jika dia ingin setiap murid itu berpartisipasi. Yang ketiga, Alkitab sering memakai istilah tubuh Kristus. Nah, pemakaian istilah ini sebenarnya bukan tanpa tujuan. Tubuh kita ini adalah sekumpulan sel-sel kecil ya. Kita ini adalah kumpulan dari sel-sel kecil. Kalau kita belajar dari biologi gitu, kehidupan itu ada di dalam sel-sel. Itulah sebabnya setiap orang Kristen perlu terlibat dalam kelompok kecil di gerejanya. Yang terakhir, Tuhan memberikan janji yang luar biasa tentang kelompok kecil orang percaya. Itu di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengahmu. Ya. Nah, namun sayangnya Bapak Ibu, walaupun kita tahu bahwa kita harus menjalani kehidupan bersama dalam keluarga Allah itu melalui sebuah persekutuan, dan kita juga sudah tahu bahwa persekutuan itu tidak bisa dalam kelompok yang besar, tapi kelompok yang kecil. Seringkali dalam pelaksanaannya, dalam kelompok kecil sekalipun, tidak ada jaminan bahwa kita akan mengalami persekutuan atau komunitas yang sebenarnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Rick Warren mengatakan banyak kelas atau kelompok kecil itu terjebak dalam kedangkalan dan tidak tahu bagaimana sebenarnya mengalami persekutuan yang sejati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih persekutuan yang sejati itu, ya? Nah, Rick Warren memberikan 4 ciri sebuah persekutuan yang sejati. Yang pertama, dalam persekutuan yang sejati, orang akan mengalami sesuatu yang otentik, gitu ya. Nah, persekutuan yang otentik itu bersifat tidak dangkal dan bukan sekedar percakapan basa-basi. Persekutuan sejati ditandai oleh kegiatan berbagi yang murni, sharing yang murni, dari hati ke hati, dan kadang-kadang memang membutuhkan sebuah keberanian. Hal ini baru bisa terjadi jika kita jujur terhadap diri sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berbagi hal-hal yang menyakitkan, menyingkapkan perasaan, mengakui kegagalan, menyatakan keraguan kita, mengakui ketakutan dan kelemahan kita, serta meminta bantuan dan doa. Saya bersyukur melihat GKA Immanuel cukup baik dalam hal ini ya, dalam hal dimintai bantuan dan doa. Namun dalam pengalaman saya melayani di beberapa gereja, Bapak Ibu, khususnya gereja Injili, banyak jemaat yang mengaku sulit untuk terbuka. Mengapa? Karena seringkali ketika mereka terbuka, mereka dihakimi, diperbincangkan, bahkan dijauhi. Rick Warren mengatakan banyak kali di dalam gereja, bukannya suasana yang penuh kejujuran dan kerendahan hati, tapi justru kepura-puraan, sandiwara, permainan politik, dan sopan santun yang palsu. Kita memakai topeng, dan kita membicarakan sesuatu dengan dangkal gitu ya. Kita memakai topeng, bersikap waspada, dan seolah-olah semua itu baik dalam kehidupan kita. Kita ragu, tidak berani untuk mengungkapkan kerapuhan hidup kita. Sikap-sikap seperti inilah yang menurut Rick Warren mematikan persekutuan sejati.
Kalau kita bersikap terbuka tentang kehidupan kita, persekutuan yang sejati baru dapat kita alami. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, ya. Jika kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Nah, keautentikan itu terjadi ketika kita membuka semuanya itu ke dalam terang dan mengakui diri kita yang sebenarnya. Nah, tentu saja keautentikan itu memerlukan keberanian dan juga kerendahan hati, Bapak Ibu. Itu berarti kita bersiap untuk menghadapi ditolak atau dilukai lagi ketika kita terbuka. Mengapa kita harus terbuka dan mengambil semua risiko itu? Karena itulah satu-satunya jalan untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi sehat secara emosional. Yakobus 5 ayat 16a versi The Message mengatakan, biasakanlah melakukan hal ini. Akuilah dosa-dosamu satu dengan yang lain dan berdoalah supaya seorang untuk yang lain, supaya kamu dapat hidup bersama dengan utuh dan sehat. Kita baru bisa bertumbuh jika kita mengambil resiko. Dan resiko yang paling sulit itu adalah bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam persekutuan sejati, orang mengalami kebersamaan. Kebersamaan adalah seni menerima dan memberi. Kebersamaan itu artinya saling ketergantungan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 25 versi The Message, cara Tuhan merancang tubuh kita adalah contoh untuk memahami hidup kita bersama sebagai sebuah gereja. Setiap bagian bergantung pada bagian yang lainnya. Ya, kebersamaan adalah inti dari persekutuan, yaitu membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu, saling tergantung kepada yang lain. Paulus dalam Roma 1 ayat 12 versi NCV berkata, aku ingin kita saling membantu dengan iman kita. Imanmu akan membantuku, dan imanku akan membantumu. Saya juga berulang kali menemukan bahwa kita semua itu lebih konsisten dalam iman jika ada orang-orang lain yang berjalan bersama kita dan memberikan dorongan kepada kita. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk saling bertanggung jawab, saling menguatkan, saling melayani, dan saling menghormati. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, disebutkan lebih dari 50 kali dipakai kata satu sama lain dan satu dengan yang lain untuk perintah atau tugas. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang saling berguna untuk saling membangun, Bapak Ibu. Tuhan mengharapkan kita melakukan apapun yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara seiman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami simpati. Kalau kita mengatakan simpati, sebenarnya simpati bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat yang bersifatnya itu menutupi cacat gitu ya. Simpati itu artinya masuk dan ikut merasakan beban orang lain. Simpati itu berkata, aku mengerti apa yang sedang kamu alami dan yang kamu rasakan itu. Gitu ya. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Simpati, Bapak Ibu, penting dalam sebuah persekutuan. Karena simpati memenuhi dua kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan untuk diterima. Jadi setiap kali kita mencoba mengerti dan meneguhkan perasaan seseorang, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah persekutuan, Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Setiap kali kita mencoba mengerti dan meneguhkan perasaan seseorang, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah persekutuan. Yang menjadi masalah memang adalah seringkali kita terburu-buru untuk menyelesaikan masalah.
sehingga tidak punya waktu untuk bersimpati kepada orang lain. Kita begitu sibuk juga dengan luka-luka kita, sehingga rasa mengasihani diri kita sendiri itu menyingkirkan simpati kepada orang lain. Bapak Ibu, ada berbagai tingkat persekutuan dan masing-masing itu sesuai untuk waktu yang berbeda ya. Yang paling sederhana itu adalah sharing dan belajar firman Tuhan bersama ya. Kemudian bersama-sama melayani. Nah, yang paling dalam atau tingkat yang paling kuat adalah persekutuan dalam penderitaan, di mana kita memasuki rasa sakit dan penderitaan, menanggung rasa sakit dan penderitaan itu bersama-sama, menanggung bebannya bersama-sama. Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam keadaan krisis, kesedihan, dan keraguan yang dalam keadaan seperti itulah kita paling saling membutuhkan, Bapak Ibu. Ketika keadaan memaksa kita sampai titik di mana iman kita goyah, di saat itulah sebenarnya kita paling membutuhkan saudara seiman. Ayub dalam penderitaannya berkata, seorang yang sedang putus asa memerlukan dukungan teman-temannya. Walaupun pada saat itu ia melupakan takut akan Yang Maha Kuasa. Ketika kita sejenak bisa lupa takut akan Yang Maha Kuasa, disitulah kita memerlukan dukungan dari teman-teman kita. Ketika dalam penderitaan dan saudara kita ada bersama kita, ketika itulah kelompok kecil kita membuat tubuh Kristus itu nyata dan kelihatan, sekalipun di saat itu Tuhan terasa jauh. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam persekutuan yang sejati, orang mendapatkan belas kasihan. Persekutuan itu adalah tempat anugerah, di mana kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Bapak Ibu, kita semua membutuhkan belas kasihan tanpa terkecuali. Karena kita semua tanpa terkecuali dapat tersandung dan jatuh. Sehingga kita perlu bantuan untuk kembali lagi ke jalur yang benar. Oleh karena itulah, kita perlu memberikan belas kasihan satu sama lain dan siap menerima satu sama yang lain. Tuhan berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 7 versi CEV, ketika seorang berdosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya. Supaya apa? Supaya ia tidak menyerah dalam keputusasaan. Persekutuan sejati tidak akan terjadi tanpa pengampunan. Kolose 3 ayat 13 versi Living Bible mengatakan, jangan menaruh dendam. Karena kepahitan dan kemarahan selalu menghancurkan persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua adalah orang yang tidak sempurna dan berdosa. Oleh karena itu, dalam sebuah persekutuan kita pada akhirnya akan saling melukai apabila kita bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Itu tidak dapat kita hindari, Bapak. Kadang-kadang kita saling melukai dengan sengaja, tapi kadang-kadang juga tanpa sengaja. Apapun yang terjadi, diperlukan belas kasihan dan anugerah yang besar untuk membangun dan menjaga sebuah persekutuan. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita adalah motivasi untuk menunjukkan hal yang sama kepada orang yang lain. Ingatlah, kita tidak pernah diminta untuk memaafkan orang lebih dari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik yang dikatakan Rick Warren dalam bagian ini, ya. Dia berkata bahwa banyak orang menunjukkan belas kasihan, enggan ya, malas menunjukkan belas kasihan karena mereka tidak mengerti perbedaan antara kepercayaan dan pengampunan. Pengampunan itu adalah melepaskan apa yang telah terjadi. Kepercayaan itu berhubungan dengan perilaku di masa depan. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Pengampunan itu harus dilakukan segera, ya. Entah diminta atau tidak, pengampunan itu harus dilakukan, harus diberikan. Nah, tapi kepercayaan itu harus dibangun ulang
dan membutuhkan waktu. Kepercayaan itu menuntut riwayat kelakuan yang baik gitu ya. Jika seorang menyakiti kita berulang kali, kita diperintahkan Tuhan untuk mengampuni mereka segera. Tapi kita tidak diharapkan untuk terus mempercayai mereka secepatnya itu. Dan kita juga tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka menyakiti kita. Ya. Ketika orang menyakiti kita, kita harus segera memberikan pengampunan. Walaupun kepercayaan itu masih harus dibangun ulang gitu ya. Itulah sebabnya ketika kita mengampuni seseorang, rasanya sulit sekali untuk mempercayainya lagi gitu. Setiap kali kita melihat orang itu, ya kita kembali teringat akan perbuatannya. Itu hal yang normal Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak bisa membedakan hal ini, sehingga selalu dihantui perasaan bersalah. Apakah mereka sudah mengampuni atau belum gitu ya. Orang yang menyakiti kita harus membuktikan bahwa mereka telah berubah dengan berlalunya waktu, sehingga kepercayaan itu dapat pulih. Tetapi pengampunan harus kita berikan segera. Bapak Ibu, tempat yang paling terbaik untuk memulihkan rasa percaya adalah di dalam gereja lokal tempat kita berada. Persekutuan yang sejati adalah komunitas atau kelompok yang otentik, yang di dalamnya ada kebersamaan, ada simpati, ada belas kasihan. Bapak Ibu, belakangan ini saya diingatkan kembali akan sebuah doa yang diberi nama Serenity Prayer. Doa ini berbunyi seperti ini. Tuhan, berikan aku ketenangan atau ketentraman, kebesaran hati untuk menerima apa yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaan antara yang tidak bisa saya ubah dan yang bisa saya ubah, gitu ya. Saya ulangi ya. Tuhan berikan aku ketenangan atau ketentraman, kebesaran hati untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Tapi juga berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan Tuhan berikan aku hikmat untuk mengetahui perbedaan antara hal-hal yang tidak bisa saya ubah dan yang bisa saya ubah. Saya merefleksikan hal ini pada gereja kita, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita ubah dan tidak boleh kita ubah. Misalnya kebenaran firman Tuhan, kebenaran doktrin-doktrin kebenaran yang tidak bisa dan tidak boleh kita ubah. Tapi ada hal yang kurang, yang boleh dan harus kita ubah, Bapak Ibu. Biarlah doa kita kepada Tuhan itu, Tuhan berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal apa di dalam sebuah persekutuan di dalam gereja. Hal-hal apa yang kita boleh ubah, Bapak Ibu. Apakah selama ini komunitas kita bukanlah sebuah tempat yang otentik, yang di dalamnya tidak ada kebersamaan, simpati, dan belas kasihan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu, Bapak Ibu? Untuk membuat komunitas kita menjadi sebuah tempat persekutuan yang sejati. Tuhan kiranya seperti doa ini memberikan hikmat kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa melihat bahwa persekutuan yang sejati itu adalah ketika kami menjalani sebuah persekutuan yang otentik. Di dalamnya ada kebersamaan, di dalamnya ada simpati, ada belas kasihan ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berikan kami hati yang bisa menerima apa yang tidak bisa kami ubah di dalam hidup kami. Tapi juga berikan kami sebuah keberanian ya Tuhan, untuk mengubah apa yang bisa kami ubah. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu untuk mengubah apa yang bisa kami ubah itu akan membuat persekutuan kami di dalam gereja ini sebagai sebuah persekutuan yang sejati.
yang memuliakan hati, yang di dalamnya orang bisa aman, berbagi, dan membuka hidupnya. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk dunia, ya. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih kami sekarang juga boleh menaikkan beberapa pokok doa. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mendoakan. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan konflik antara Rusia dan Ukraina. Biarlah konflik ini tidak melebar ya Tuhan, sehingga membahayakan kondisi seluruh dunia pada saat ini. Tuhan yang tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kedua pemimpin negara ini ke dalam tangan-Mu dan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Biarlah konflik ini tidak melebar kemana-mana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kondisi COVID di dunia ini Tuhan. Kami bisa melihat bahwa di Cina, di Korea Selatan, dan di Hong Kong terjadi kenaikan kasus yang luar biasa. Kami menyerahkan mereka ke kondisi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong juga pemerintah negara-negara tersebut memberikan hikmat untuk menangani kasus ini dengan baik. Tuhan juga tolong ya Tuhan anak-anak Tuhan di tempat-tempat di mana di ketiga negara ini. Tuhan berikan hikmat juga dalam kesempatan ini boleh menghibur dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya. Berdoa untuk pemerintah Indonesia menangani krisis ini, ya. Bapa di surga, kami sekali lagi juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk krisis minyak goreng belakangan ini dan juga kenaikan harga yang terus terjadi belakangan ini. Kami berdoa menyerahkan, berilah pemerintah kami, Pak Jokowi dan jajaran pemerintahnya, hikmat ya Tuhan untuk melakukan atau mengambil kebijakan yang menolong kami untuk melewati masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya keadaan atau kondisi sulit seperti ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat ya Tuhan, yang berniat menimbulkan kerusuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan gagalkan setiap rencana jahat yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk gereja kita juga ya. Berdoa untuk acara Paskah dan HUT yang ke-40. Bapa di surga, kami sekali lagi juga menyerahkan untuk gereja kami, GKI Immanuel yang kami cintai. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami, biarlah menjelang Paskah ini kami semua boleh dipersiapkan untuk sekali lagi mengingat akan pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus bagi kami untuk menembus dosa kami. Dan kami juga ingat akan kemenangan yang Tuhan berikan melalui momen Paskah ini ya Tuhan. Biarlah momen 40 hari doa kami ini boleh menjadi momen kebangunan rohani buat kami semua ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus juga boleh membangkitkan kerohanian kami. Kami berdoa juga untuk menyerahkan tahun ini kami akan merayakan ulang tahun ke-40 gereja kami. Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan. Boleh terus bertumbuh. Kami juga boleh diberkati menjadi sebuah persekutuan yang sejati. Kami boleh saling berbagi hidup dan berbagi pergumulan kami, saling mendukung dan mendoakan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan gereja kami dalam usianya yang ke-40 ini dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa saudara-saudara kita yang sakit ya, untuk Ibu Lim Ken Sui, Ibu Po Ye Lan, Ibu Tan Siu Ling. Kita juga berdoa untuk Ibu Sulasni dan mamanya. Kita berdoa untuk Pak Sunardi dan Ibu Surip, ibu dari Pak Sunardi. Kita berdoa untuk Pak Sutrisno dan Pak Santoso. Juga untuk Saudari Agnes dan Saudari Rike yang dalam waktu dekat akan melahirkan. Ya, kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan beberapa orang jemaat kami
yang tadi disebutkan ya Tuhan, Ibu Lim Ken Sui, Ibu Kok Yelan, Ibu Tan Siuling, Ibu Sulasni, dan mamanya Pak Sunardi dan Ibu Surip. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan biarlah Tuhan yang memberikan penyembuhan, Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan juga untuk Pak Sutrisno yang dalam kondisi lemah saat ini. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan yang menolong dia supaya kesehatannya juga boleh pulih. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Pak Santoso yang sudah menjalani operasi di matanya, tapi Tuhan juga yang tolong memulihkan kornea matanya ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Saudari Agnes dan Saudari Like yang dalam waktu dekat akan melahirkan. Tuhan yang tolong ya Tuhan, biarlah Agnes dan Like juga boleh melahirkan, proses melahirkannya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan berkati ibu dan anak dalam kondisi yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami sekali lagi menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati setiap pengobatan, setiap tindakan yang mereka boleh terima, boleh memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita dalam hati mereka, sehingga boleh damai sejahtera dan sukacita itu boleh memulihkan tubuh mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus menyerahkan untuk Mama Ibu Sulasni, ya Tuhan, Tuhan terus tolong dia. Tuhan tolong dia juga mempunyai damai sejahtera itu ya Tuhan. Ibu Sulasni rindu mamanya juga boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, bertumbuh mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kami menyerahkan Mama dari Ibu Sulasni ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, itulah pokok-pokok doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh berkenan, mendengarkan dan mengabulkannya. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat yang datang hari ini, pagi ini, juga jemaat-jemaat gereja kami yang lainnya, yang mengalami pergumulan kesehatan dan pergumulan ekonomi yang lainnya ya Tuhan. Tuhan yang tolong. Tuhan yang tolong mereka melewati pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi.
kita akan menutup doa pagi kita ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi kita selesai. Silakan mengambil saat teduh.